Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair. Kita masuk pada Al-Kabirah At-Tasi'ah, dosa besar yang ke-9, yaitu Al-Kadhibu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, di antara akidah yang diajarkan kepada kita adalah akidah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang syahadat Rasul rukunnya dua. Yang pertama adalah Muhammad adalah abduhu. Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdun la yu'bad, hamba yang tidak boleh disembah. Sehingga martabat setinggi apapun yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak boleh disembah dan tidak boleh disanjung melebihi kedudukan beliau sebagai seorang hamba, dan tidak boleh melakukan amalan-amalan yang sifatnya adalah ghulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syahadat Muhammadan abduhu, Muhammad adalah hamba Allah, Bapak sekalian, menutup celah segala bentuk sikap-sikap ghulu, sikap-sikap berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sendiri, beliau yang telah mengajarkan kepada kita menutup segala celah ghulu, baik dalam hal ucapan maupun dalam hal perbuatan. Di antaranya ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, mereka mengucapkan kalimat kepada Nabi, ya khairana, ya afdalana. Kalimat ini sesungguhnya secara kenyataan adalah hak, adalah benar. Nabi adalah orang yang paling baik, Nabi adalah orang paling afdal. Akan tetapi Rasulullah SAW katakan, qulu biqaulikum, silahkan kalian mengucapkan ucapan kalian, tapi jangan sampai kalian diseret, dipermainkan oleh syaitan. Ketika para sahabat diantaranya mengucapkan, di tengah-tengah kita ada orang yang mengetahui apa yang terjadi besok, berarti ini menyangkut perkara yang gaib. Nabi langsung mengingkari dan mengingatkan kepada para sahabat bahwa
dirinya tidak mengetahui perkara yang gaib. Ketika para sahabat ini menyambut kedatangan Nabi datang, para sahabat berdiri, maka Nabi perintahkan para sahabat, ijlisu la tutruni kama atrati nasara Isa bin Maryam. Duduklah kalian, jangan kalian perlakukan aku dengan sikap-sikap yang berlebihan sebagaimana perlakuan orang-orang Nasrani terhadap Isa ibnu Maryam. Bahkan Nabi memiliki wasiat-wasiat tentang masalah akidah yang berkaitan dengan beliau setelah wafatnya. Di antaranya adalah larangan untuk menjadikan kubur Nabi sebagai aid. Ini tempat yang didatangi secara berulang, tempat yang dijadikan sebagai tempat salat. Yang ini termasuk diantara menjadikan kuburan Nabi sebagai id. Dan doa Nabi pula kepada Allah Ta'ala, Allahumma la taj'al qabri watharan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Allahumma la taj'al qabri idan. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai tempat id. Kemudian Bapak sekalian, rukun yang kedua, Muhammad adalah Rasulullah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba, innama ana basyarum mislukum, saya adalah manusia seperti kalian, yang semua sifat-sifat manusiawi sebagai hamba Allah makhluk ada pada Nabi SAW. Nabi ya capek, Nabi ya ngantuk, Nabi ya tidur, Nabi ya lapar, Nabi ya bisa sedih, Nabi ya senang. Ini semuanya sifat yang ada pada Nabi, sebagaimana ada pada hamba Allah yang lainnya. Akan tapi sekalipun beliau sebagai seorang hamba, tidak boleh kita menyamakan beliau dengan manusia yang lainnya. Karena beliau adalah seorang hamba yang Allah berikan wahyu. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, yang kelasiman ketika kita meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, satu, at-tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua khobar-khobar yang disampaikan oleh beliau. Baik khobar itu secara akal bisa dia terima dengan mudah, atau khobar itu secara akal sulit untuk dia terima. Seorang mukmin yang meyakini beliau sebagai seorang Rasul Allah yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Nabi tidak bicara kecuali dengan wahyu Allah Ta'ala, maka setiap khobar yang beliau sampaikan wajib kita untuk membenarkan. Karena sebagian orang yang mereka sangat mendewakan akal, sok dia lebih canggih sehingga mendustakan sebuah kabar yang terkadang masih sulit dicerna oleh akal mereka. Contoh diantaranya adalah hadis tentang masalah lalat. Ini minuman yang kecemplungan lalat, yang Rasulullah SAW mengajarkan kalau minuman kita kecemplungan lalat supaya ditekan ke bawah, kemudian ini lalatnya dibuang, kemudian minumnya bisa diminum. Di antara orang yang mereka mendewakan akal pernah mengingkari hadis seperti ini. Bahkan kata dia, dokter kafir lebih saya percaya dibandingkan dengan hadis tersebut. Ternyata dalam dunia kesehatan, penelitian menunjukkan bahwasanya lalat sayap yang satunya yaitu boleh jadi membawa kotoran, yang satunya penawarnya. Sehingga ini merupakan bagian mukjizat daripada kenabian Rasulullah SAW, yang memang Nabi berbicara dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga tidak ada khabar yang sahih dari Nabi yang menyalahi kenyataan. Hanya terkadang akal manusia sebagian telah bisa menerima, kadang belum bisa menerima, karena sesuai dengan kadar akal manusia. Karena akal manusia juga ini penuh dengan keterbatasan. Yang kedua, kelasiman menegaskan Muhammad utusan Allah adalah at-ta'atu fima amar, mentaati dalam segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Nabi, sehingga yang ada dengan setiap perintah Nabi adalah sami'na wa ata'na. Dalam hal perintah dan larangan adalah sami'na wa ata'na. Terhadap perintahnya mentaati, terhadap larangannya dia jauhi. Dan tanpa pakai tapi. Karena Nabi berbicara dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran wahyu itu adalah mutlak selama itu adalah khabar sahih dari Nabi SAW. Orang yang mereka pakai tapi dalam mentaati Nabi dan seterusnya, dan termasuk membenarkan, maka menunjukkan masih ada kadar kekurangan imannya. Sehingga Nabi mengukur standar kesempurnaan iman dengan sejauh mana yaitu ketaatan dan pembenarannya terhadap apa yang datang dari Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum, tidaklah ini beriman salah seorang di antara kalian, hatta taba'a hawahu lima jitu bi, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Sehingga kesempurnaan keimanan seorang sangat diukur dengan sejauh mana ketunduk patuhan terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, Mas sekalian, konsekuensi dari menegaskan keimanannya kepada Rasulullah SAW adalah dia tidak beribadah kepada Allah wala ya'budullaha illa bima syara'a. Dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan syariat yang diada-adakan, bukan dengan syariat yang dibuat-buat, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Sehingga Imam Malik pernah membuat ungkapan yang sangat tajam terhadap orang yang mereka suka membuat kreasi baru dalam perkara ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah fa innallaha yaqul." Barang siapa yang membuat perkara baru atau membuat bid'ah dalam agama ini, lalu dia pandang bid'ahnya itu baik, sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi itu dia pandang baik, maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khianat terhadap risalah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang telah menegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian dan telah aku ridhai Islam menjadi agama kalian. Maka kata beliau, faman lam yakun yauma idin dinan fala yakunal yauma dinan. Apa yang pada hari turunnya ayat ini bukan agama, maka pada hari ini pun juga bukan agama. Agama telah sempurna, sehingga tidak membutuhkan lagi tambahan-tambahan maupun pengurangan-pengurangan. Apalagi Rasulullah SAW telah menegaskan pula, ma min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buina lakum. Oh, kama qala. Apapun yang akan mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, sungguh telah aku jelaskan perkaranya kepada kalian. Sehingga sekalian, orang yang mereka membuat tata cara baru dalam beragama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi
dengan alasan itu dia pandang baik, maka pertama dia telah menuduh Islam belum sempurna, sehingga baru sempurna ketika dia tambahi dengan tambahan-tambahan yang dia buat. Atau dia kalau mengatakan Islam telah sempurna, dia telah menuduh Nabi telah khianat, karena Nabi tidak menjelaskan semua tentang agama ini, sehingga dia menemukan sesuatu yang baik yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berarti seperti sok lebih tahu dibandingkan dengan Nabi perkara baik yang akan mengantarkan ke jannah. Sekalian, sehingga perkara agama tidak boleh kembali kepada sangkaan. Sangkaan, oh ini kayaknya baik. Yang sangkaan itu cara berkeyakinannya orang-orang kafir. Iyattabi'una iladhan. Tidaklah mereka mengikuti kecuali sangkaan-sangkaan. Sehingga orang mereka membuat berbagai macam tata cara hidup dengan akal mereka, dengan model mereka. Dia sangka ini baik, dia sangka ini baik, dia sangka ini baik. Itu hanya coba-coba menurut akal mereka. Tidak ada jaminan kepastian ini kebaikannya. Maka orang-orang kafir selalu uji coba. Pakai kapitalis, model kapitalis, nanti gagal, tertarik sosialis, dicuci coba lagi, gagal lagi, pakai model lagi, kombinasi antara keduanya, sehingga hanya uji coba. Tetapi manusia menjadikan pikiran-pikiran mereka sebagai berhala, sehingga dibuat sendiri, dirumuskan sendiri, disembah sendiri. Yang menentangnya kemudian siap untuk dibantai, dimusuhi. Ini adalah manusia. Adapun seorang muslim ketundukannya kepada wahyu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, sehingga keterikatan seorang muslim dengan Rasulullah SAW itu sangat kuat. Keterikatan seorang muslim dengan Nabi sangat kuat. Sehingga setiap apa yang disampaikan Nabi, kami benarkan ya Rasulullah. Setiap yang diperintahkan Nabi, kami taati ya Rasulullah. Sekalian, disinilah sangat bahayanya orang yang mereka membuat hadis-hadis palsu. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau diantaranya mengatakan, Al-kadibu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufrun, adalah kekafiran, yunkilu anil millah, yang mengeluarkan dia dari agama. Berdusta atas nama Nabi SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia ini adalah kedustaan yang dia buat-buat. Dan membuat kedustaan-kedustaan atas nama agama ini adalah perbuatannya Yahudi. Yaktubuna bi aidihim, dia menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Suka berdosa atas nama agama, ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi, yang semuanya itu karena ditegakkan di atas sikap tomaknya kepada dunia, rakusnya kepada dunia, kecenderungannya kepada dunia, sehingga agama menjadi bahan permainan. Agama menjadi bahan permainan. Termasuk diantaranya membuat kedustaan-kedustaan untuk melancarkan hawa nafsunya dan mengambil keuntungan berkaitan dengan dunia mereka. Wala raiba anna ta'ammudal kadhib 'ala Allahi wa rasulih fi tahlili haramin aw tahrimi halalin kufrun mahf. Dan tidak ada keraguan sama sekali, sesungguhnya kesengajaan berdosa atas nama Allah dan Rasulnya
dalam hal menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal adalah kekafiran yang sangat nyata, kekafiran yang sangat jelas. Wa innama sya'nu fil kadzib alaihi fi siwa dzalik. Dan sungguhnya perkara berdusta atas nama Allah dan Rasulnya itu berbeda dengan berdusta atas nama selain Allah dan selain Rasulnya. Maka bahkan Allah SWT mengatakan sekalian, tidak ada kezaliman yang lebih besar dibandingkan berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Mana ada yang lebih zalim dibandingkan dengan mereka yang berbuat dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu, atau dia mendustakan kebenaran ketika kebenaran telah datang pada dia. Berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala sangat buruk. Lebih buruk dibandingkan dengan mendustakan kebenaran itu sendiri. Sehingga Allah taruh nomor 1, kemudian berikutnya baru mendustakan kebenaran. Bapak sekalian, termasuk sumber berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala adalah berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Yang ini merupakan dosa yang paling besar, bahkan di atas kesyirikan. Allah SWT mengatakan di antaranya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Marilah kemari aku bacakan kepada Allah katakan, innama harrama rabbi, sesungguhnya Rabbku mengharamkan satu, al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbku mengharamkan al-fawahish, segala bentuk kekejian, kemaksiatan yang zahir maupun yang batin, yang dilakukan dengan terang-terangan maupun yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang sejati, dia akan menampakkan diri di keramaian maupun di kesepian sama. Adapun kalau orang yang hatinya dipenuhi dengan kemunafikan, dia menampakkan di keramaian itu nampak saleh, dan ketika sendirian kayak setan, sehingga seakan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia bagaimana menampakkan zahir yang menipu manusia, sedangkan sungguhnya dia memiliki kerusakan di dalam, yakni hatinya. Yang kedua, wal isma wal bahya bighairil haq, segala bentuk kecurangan, dosa, yaitu kezaliman, kejahatan kepada orang lain, yang semua perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Yang ketiga, wa antusriku billahi malam yunazil bi sultanan, yaitu menyekutukan Allah yang dia tidak punya ilmunya, yang syirik itu enggak ada dalilnya sama sekali. Yang keempat, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, yaitu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang mereka tidak punya ilmunya. Ini berbicara tentang Allah yang kalian tidak memiliki ilmunya. Kata Ibnu Qayyim, nomor 1, 2, 3, 4, yang paling besar yang keempat, ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Padahal nomor yang 3 adalah kesyirikan. Kok ada dosa yang lebih besar daripada syirik? Iya, karena berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu, ini adalah induk lahirnya seluruh kesesatan yang ada. Syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, semuanya diantaranya adalah dampak daripada berbicara tentang Allah dan tentang agama Allah tanpa ilmu. Bapak sekalian, termasuk diantaranya terjadinya kedustaan atas nama agama, atas nama Rasulullah SAW, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik di dalam masalah yaitu muamalah. Dan sejarah telah membuktikan
yaitu munculnya para pemalsu hadis. Bapak sekalian, di antara faktor terjadinya kepalsuan atau hadis-hadis palsu adalah munculnya orang-orang zindik yang mereka adalah para musuh-musuh Islam. Dari faktor para musuh-musuh Islam yang memang tujuannya untuk menghancurkan Islam, memadamkan cahaya agama Allah Ta'ala. Para ulama dalam sejarah pembukuan tentang hadis dan sejarah tentang pemalsuan hadis, ada seorang zindik yang mereka membuat riwayat palsu sampai 4.000 hadis. Membuat riwayat palsu sampai 4.000 hadis. Kemudian di antara aliran yang menisbatkan kepada Islam sekalian, yang paling terkenal sebagai pendusta adalah Syiah Rafidhah, yang agamanya ditegakkan di atas akidah kedustaan, yang di antara perkataan mereka at-taqiyatu dini wa dinu abai man la taqiyatalah la dinalah. Taqiyah itu adalah agamaku dan agama kakek moyangku. Berdusta itu adalah agamaku dan agama kakek moyangku. Barang siapa yang dia tidak berdusta, tidak bertaqiyah, maka itu dia tidak punya agama. Nyun ngapunten, mereka orang Syiah kalau pas baru masih kecil taqiyah terus. Tapi kalau sudah dia punya kekuatan yang ini layak, maka dia akan menunjukkan terang-terangan. Kalau di negeri kita ini nyun ngapunten, yang jelas-jelas kayak gituan diantaranya dulu kita mengenal ini Jalaluddin Rahmat yang dikenal dengan Kang Jalal. Dulu awal-awal selalu menutup-nutupi kalau dirinya Syiah. Dan sekarang ini telah terang-terangan dia ya istrinya itu menunjukkan tentang kesyiahannya. Bapak sekalian, dan tidak ada syiar yang lebih menjijikkan dibandingkan dengan Rafidhah. Syiarnya adalah zina yang dikenal dengan istilah kawin kontrak, nikah mut'ah. Yang semakin banyak wanita perempuan yang dimut'ah, itu semakin memiliki keutamaan. Dan riwayat palsu yang dikeluarkan dari Syiah tidak ini terhitung banyaknya. Sekalian, ini adalah yaitu aliran yang paling terkenal pendusta. Tidak ada yang lebih pendusta dibandingkan dengan Rafidhah, dan itu kesaksian para ulama. Bahkan seorang ulama mengatakan Syiah ini lebih keji dibandingkan, lebih jelek dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kalau Anda tanya Yahudi siapa ini orang yang paling baik dari sahabatnya Musa, ya sahabatnya Musa. Dari kaumnya Musa, sahabatnya Musa adalah orang yang terbaik. Kalau Anda tanya siapa yang terbaik dari kaumnya Isa, ya Hawari, sahabatnya Isa. Kalau Anda tanya kepada orang Syiah, siapa yang manusia paling rusak, paling jahat dari umat Muhammad, sahabatnya Muhammad Rasulullah SAW. Yang paling rusak menurut Syiah bahkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, yang dikatakan tauhidnya umat ini, berhalanya umat ini, sonamai Quraisy, berhalanya Quraisy. Bahkan dibuatkan doa laknat secara khusus, yang melaknat Abu Bakar dan Umar semakin banyak semakin utama. Sekalian, ini adalah akidah Syiah. Berdosa atas nama Nabi juga diantara sebabnya adalah fanatik madzhab. Sekalian, fanatik madzhab itu musibah. Sampai orang yang mereka fanatik madzhab membuat riwayat-riwayat palsu. Seperti diantaranya itu ada perkataan
yang berkaitan dengan mazhab celaan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang berkatanya begini. Wa sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibnu Idris fitnatuhu adhar ala ummati min fitnati iblis, katanya. Akan muncul di tengah-tengah umatku ini ada orang yang namanya adalah Muhammad bin Idris, yang fitnahnya Muhammad bin Idris yaitu Imam Syafi'i itu lebih bahaya dibandingkan dengan iblis terhadap umatku ini. Ini yang seperti ini adalah muncul disebabkan karena munculnya fanatisme madhab, sehingga muncul ungkapan-ungkapan yang sangat batil karena membela yakni madhab. Bapak sekalian, oleh karena itulah Nabi sangat mengecam orang-orang yang mereka memalsukan hadis Nabi SAW. Maka diungkapkan di sini, di antara hadis Nabi yang berkaitan dengan ini larangan atau kecaman, ancaman bagi orang mereka berdusta atas Nabi. Inna kadiban alayya, sesungguhnya berdusta atas namaku. Laisa kakadibin ala ghairi, tidak sama dengan berdusta atas selainku. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang dia berdusta atas namaku maka silakan dengan sengaja, dia berdusta dengan sengaja maka silakan membuat tempat duduk di neraka. Semakin berdusta atas nama orang yang mulia semakin berbahaya. Orang berdusta atas nama Kapolda, atas nama Kapolri, semakin bahaya lagi. Berdusta atas nama bupati lebih berbahaya dibandingkan dengan atas nama camat. Atas nama gubernur lebih berbahaya dibandingkan dengan bupati, apalagi atas nama ini presiden, apalagi kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mas sekalian, dalam pembicaraan ini yang penting juga adalah ini haramnya menyampaikan hadis yang jelas-jelas dhaif maupun palsu. Dan dikatakan oleh Nabi, man rawa anni hadisan wa huwa yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadzabain. Barang siapa kadzabin, barang siapa yang dia meriwayatkan dariku hadis yang dia telah ketahui hadis itu adalah hadis yang dusta, fa huwa ahadul kadzabin, maka dia termasuk di antara salah seorang pendusta. Walaupun dia aktivis agama, mubaligh, ustadz, kalau dia sudah tahu itu hadis dhaif, hadis palsu, lalu dia sebarkan di tengah-tengah umat karena hanya cocok dengan hawa nafsunya, ini adalah termasuk di antara pendusta. Contoh di antaranya hadis palsu, ini ikhtilafu ummati rahmah. Ini termasuk hadis palsu. Kemudian agama adalah akal, ini adalah hadis palsu. Dan semisalnya yang banyak populer di tengah masyarakat, walaupun ini jangan sampai hanya berpandangan kok kayaknya bagus isinya, kemudian dia sampaikan tanpa dia yaitu memperdulikan tentang sahih tidaknya hadis. Ini sangat berbahaya. Sekalian ini yang kita sampaikan dulu, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan bahasan akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.